kerjasama dengan calon presiden dari PD Perjuangan. Tapi saya perkenalkan dulu Mbak Eva Sundari dari PD Perjuangan. Lalu di sebelah kiri saya partai yang paling awal mendeklarasikan komitmen kerjasama dengan Pak Jokowi, Bang Ferry Mursydan Baldan. Bang Ferry apa kabar? Dan Bang Marwan Jafar dari PKB. Dari Pasel ke PKB dulu. Jadi sudah resmi, sangat resmi, bukan katanya-katanya lagi. Bahkan tadi Pak Jokowi sudah diberi SK resmi oleh DPP PKB sebagai capres PKB. Oleh karena itu tidak ada keraguan lagi, saya kira apa yang disampaikan Mbak Rosi itu. Bahwa PKB sudah secara resmi mendukung Pak Jokowi. Dan tanpa syarat juga? Iya, tentunya begitu. Tidak perlu ada calon wakil presiden dari PKB maupun minta jatah menteri? Saya kira kita sudah bicara soal kerjasama ini, karena ini antitesa terhadap koalisi yang ada sekarang, bahwa kita bicara visi, kita bicara orientasi, kita bicara program, yang lebih dari itu adalah bicara akar historisitas yang sangat mendalam, antara Nahdliyin dengan Ma'rifan ini panjang ini mendalamnya. Oleh karena itu saya kira ini adalah sebuah dialektika sejarah yang terulang dan ini adalah sesuatu yang indah nanti Indonesia ke depan. Tapi kayak Bang Marwan sendiri ngarep nggak untuk masuk ke kabinet? Saya kira begini, itu urusannya presiden terpilih nanti Pak Jokowi. Saya kira itu. Kalau misalnya Mbak Eva percaya nggak nih dengan kalimat-kalimat manis dari partai pendukung? Saya pikir bahwa harus tidak mau ikut campur tanpa syarat, itu percaya nggak? Ya, kepercayaan itu kan syarat untuk kerjasama ya. Kalau nggak ada kepercayaan nggak bisa komunikasi, nggak akan ada kerjasama. Jadi itu sebagai pilihan dan memang selama ini mereka sudah membuktikan itu. Jadi percaya deh. Harus percaya. Harus percaya. Bang Ferry? Ya, saya kira kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk sebagai peserta pemilu kali pertama. Saya kira kita melihat perubahan itu ada di mendasari gerakan PDI Perjuangan. Saya kira dengan mendeklarasikan yang bukan dalam struktur pimpinan partai dan simbol Mas Jokowi, saya kira suatu simbol perubahan yang kuat, dan karena itu saya kira tanpa keraguan kita langsung menyatakan mendukung ketika ini. Sejauh mana sih misalnya kayak Bang Ferry dari Nasdem gitu diajak bicara untuk ikut menentukan calon wakil presiden? Saya kira itu kita yang bicara itu tentu ya calon presidennya, ya kan, nanti tentu dengan dengan Bu Mega, ya kan, dengan Caimin, dengan Pak Surya, itulah kita kan juga harus tahu di kita itu kalau kita mau perubahan jangan melakukan menunjukkan perilaku yang memang seolah-olah benar, padahal itu keliru. Maksudnya gimana? Ya artinya mau cawe semua, tahu semua, mau campuri semua. Saya kira yang kita sudah bangun ini kan sebuah atas dasar trust, atas dasar kesadaran bahwa ada hal yang harus kita lakukan secara kolektif dan memerlukan energi besar untuk perubahan. Jadi saya kira jangan kemudian kita melakukan praktek-praktek yang menurut saya justru mengurangi, ya kan? Saya kira ketika kita sudah percaya pada Mas Jokowi, sudah serahkan kita yakin semuanya. Karena begini, karena yakin jangan sampai kemudian Pak Jokowi merasa langsung terbebani dengan banyak permintaan dari partai-partai koalisi kan. Nggak pernah ada minta, nggak ada. Udah saya sampaikan tadi kan, nggak ada. Dan nggak akan dikabulkan juga kalau minta ya Pak? Nah, Apanya? Kalau minta juga nggak akan dikabulkan. Mbak Eva Sundari, dalam ini koalisinya sudah semakin lumayan besar gitu kan. Merasa lebih optimis nggak untuk kemenangan ini? Ya tentu, karena saya melihat dalam satu hari ini ada banyak dinamika ya, dan mengarah pada apa yang saya inginkan juga sebetulnya, bahwa kalau bisa ya dua pasangan saja, supaya rakyat itu langsung bisa bekerja yang produktif, pemimpinnya juga melakukan kerja-kerja yang produktif gitu loh. Tidak kemudian harus dua putaran yang setiap kali pemilu KPU mintanya 20 triliun, itu kan uang gede sekali gitu loh. Tapi kalau sudah satu kali putaran, saya pikir betul-betul pesta demokrasi, karena udah nggak berantem dalam situasi yang berantemnya lama-lama enggak. Ya. Kalau kemarin Pak Jokowi dan Pak Abu Rizal Bakri itu koalisi antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan, itu koalisi elit,
koalisi konstituen atau ideologis? Karena selama ini PDI Perjuangan kan selalu ideologi. Bagaimana ideologi harus dipertahankan? Sebetulnya yang kita perkenalkan itu kan mari praktek kepada demokrasi substantif ya. Sejak awal nggak ngomong tentang bagi-bagi kursi, tentang kabinet, bahkan pada posisi-posisi cawapres pun kita nggak bicara itu, tapi semata-mata adalah bagaimana gagasan, ide untuk membangun kesejahteraan itu. Dan itulah yang mempersatukan sebetulnya Bang Ferry maupun Pak Marwan gabung dengan kita. Itu praktek baru gitu. Jadi saya berharap sih setelah itu akan banyak lagi turunan-turunan praktek kenegarawanan ini dengan dimulai oleh Pak Jokowi dan kita semua lah. Ini menarik karena misalnya kemarin begitu ada pertemuan di Pasar Gembrong itu, ini koalisi di mana mengusung ke ideologi dan juga ajaran Bung Karno dengan kampanye Penak Zaman Kuto, begitu, dan juga perpaduan Golkar baru yang dibentuk oleh Nasdem. Gimana Pak Jokowi menerangkan kerjasama ini pada konstituen Anda? Ya, saya kira sekali lagi ya, ini kan apa langkah-langkah yang ingin kita ambil ke depan, agenda-agenda yang ingin kita garap ke depan sudah kita bicarakan. Dan menurut saya sudah sama gitu, sudah sama. Harus mau bicara apa lagi? Karena sebenarnya visi misi kita sekali lagi itu sudah ada di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45. Udah. Goalnya semuanya sama kok. Masyarakat yang adil dan makmur. Banyak yang kecewa misalnya Anda koalisi dengan Partai Golkar gitu. Di sosial media misalnya ada yang begini, gimana ya saya mau milih Pak Jokowi tapi nggak mau milih Golkar gitu. Gitu gimana tuh? Ya, saya kira rakyatlah yang menentukan. Rakyat yang menentukan. Ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang dukung, ada yang nggak dukung. Ya biasa dalam alam demokrasi. Kalau dari Nasdem sendiri merasa ini yang Nasdem adalah perubahan, tetapi pada saat koalisi Anda justru bergabung dengan yang disebut kembali ke status quo. Ya saya kira kalau dalam positioningnya adalah memprasyaratkan tertentu, saya kira ya pasti tidak masuk dalam ini. Tapi dia harus ikut dalam mainstream ini. Mainstream ini adalah tidak bicara transaksional, tidak bicara prasyarat, tapi bicara soal trust dan bicara soal emosi bahwa memang ada keyakinan di sinilah perubahan untuk Indonesia. Tapi ketika mereka pada transaksional, saya kira secara alamiah itu akan juga akan keluar dari karena kita ke depan ini betul-betul saya kira ada trust yang luar biasa, ada sebuah harapan, dan saya kira ketika kita memilih Mas Jokowi sebagai capres, saya kira ya kita yakini, saya kira apapun keputusannya kita menjadi bagian dari apa yang Mas Jokowi ambil. Itu yang menurut saya bukan mensyaratkan ini, mensyaratkan wah saya bilang banyak kali syarat nanti kan